Di antara gugusan ribuan pulau yang terbentang, di antara dua samudra dan dua benua, hidup sebuah bangsa yang kala itu belum bernama. Mereka menyebut tanah ini dengan berbagai sebutan. Ada Nusantara, India Timur, bahkan sebagian menyebutnya sekedar tanah seberang. Namun di balik nama-nama itu, ada satu kenyataan yang pahit. Bangsa ini tidak memiliki identitas tunggal. Selama berabad-abad, tanah ini dikenal dunia bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena siapa yang menjajahnya. Belanda menyebutnya Netherlands India, atau Hindia Belanda. Inggris menyebutnya, the Dutch East Indies, Jepang pun datang dengan nama baru, To-Indo. Bangsa besar, tapi tidak punya nama untuk dirinya sendiri. Disinilah kisah kita dimulai. Sebuah perjalanan panjang, bukan tentang perang, bukan tentang pedang dan darah, melainkan tentang sebuah kata, sebuah nama yang kelak akan menjadi simbol harga diri, semangat, dan kebangkitan Indonesia. Yuk kita bahas bersama. Tahun 1850-an, dunia sedang berubah cepat. Di Eropa, ilmu pengetahuan tumbuh. Kolonialisme melebarkan sayapnya, dan bangsa-bangsa baru mulai mencari jati diri. Sementara itu, di belahan dunia timur, di tanah yang masih disebut Hindia Belanda, tak seorang pun berpikir bahwa suatu hari nanti wilayah ini akan disebut Indonesia. Tapi sejarah seringkali bergerak karena keingintahuan. Di Singapura, di sebuah kantor redaksi kecil, majalah ilmiah bernama Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), dua orang Inggris George Samuel Windsor Earl dan James Richardson Logan, mulai menulis tentang pulau-pulau di timur Hindia. Mereka menghadapi masalah sederhana, namun pelik. Bagaimana menyebut wilayah luas yang membentang dari Sumatera hingga Papua ini? Hindia terlalu luas, Malaya terlalu sempit. Maka R mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Ia lebih menyukai Malayunesia, tapi Logan melihat sesuatu yang berbeda. Ia menulis, nama itu terlalu sempit, tidak mewakili semua pulau di kepulauan ini. Logan lebih memilih Indonesia. Namun karena alasan fonetik, ia mengubah huruf U menjadi O, dan lahirlah kata Indonesia. Kata itu belum populer. Ia hanya hidup di halaman-halaman jurnal ilmiah, dibaca oleh para ilmuwan, tapi belum menyentuh hati bangsa yang dinamainya. Namun, pada tahun 1884, seorang etnolog Jerman bernama Adolf Bastian datang ke kepulauan ini. Ia jatuh cinta pada keindahannya, budayanya, dan keragaman Nusantara. Dalam bukunya, Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, ia menulis kata Indonesia dengan penuh penghargaan. Dari Eropa, istilah itu mulai dikenal kalangan akademik. Tapi bagi rakyat tanah ini, nama itu masih asing, seolah belum menjadi milik mereka. Namun sejarah tak pernah berhenti di tangan para peneliti. Cepat atau lambat, kata itu akan menemukan pemilik sejatinya. Awal abad ke-20-an, penjajahan Belanda masih mencengkram kuat. Tapi di antara generasi muda pribumi yang belajar di luar negeri, muncul semangat baru, yaitu semangat nasionalisme. Di Belanda, sekelompok pelajar asal Hindia Timur mendirikan organisasi bernama Indische Vereniging, namun mereka gelisah. Nama Indische Vereniging, terdengar seperti nama yang diberikan penjajah. Mereka ingin nama yang lahir dari semangat mereka sendiri. Lalu pada tahun 1924, organisasi itu mengganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan koran mereka diberi nama Indonesia Merdeka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kata Indonesia digunakan oleh anak bangsa untuk menyebut tanah airnya sendiri.
Nama itu bukan lagi istilah geografis dari barat, melainkan bendera simbol perjuangan. Mereka menulis, berdebat, dan berjuang melalui gagasan. Mereka berkata, "Kami bukan orang Hindia, kami orang Indonesia." 28 Oktober 1928, di sebuah rumah di Jalan Keramat, Jakarta, ratusan pemuda dari berbagai daerah berkumpul. Mereka datang membawa bahasa, adat, suku yang berbeda, tapi satu semangat yang sama. Hari itu, suara mereka menggema. Sumpah Pemuda! Satu! Kami putra dan putri Indonesia! Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak saat itu, nama Indonesia bukan lagi sekedar kata. Ia menjadi identitas. Ia menjadi panggilan jiwa. Sebuah nama yang dipilih oleh rakyatnya sendiri, bukan diberikan oleh penjajah atau ilmuwan. 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Pegangsaan Timur, dua tokoh besar berdiri dengan suara bergetar. Mata. Dan sejak kalimat itu diucapkan, nama Indonesia tak lagi sekedar konsep. Ia menjadi negara. Ia menjadi bangsa yang merdeka. Ia menjadi rumah bagi ratusan suku, ratusan bahasa, dan satu semangat yang sama. Nama Indonesia bukan hadiah dari penjajah, bukan pula warisan kebetulan sejarah. Ia lahir dari dialog panjang antara ilmu pengetahuan Barat dan semangat kebangkitan Timur. Ia dibentuk oleh pena, diperjuangkan oleh semangat, dan dihidupkan oleh darah dan air mata para pejuang. Hari ini kita menyebutnya setiap hari, di sekolah, di televisi, bahkan di KTP kita. Tapi jarang kita berhenti sejenak untuk merenungkan betapa panjangnya perjalanan satu kata itu. Jadi, ketika kita menyebut diri kita orang Indonesia, ingatlah bahwa di balik setiap hurufnya tersimpan kisah perjuangan panjang menuju sebuah identitas. Sebuah perjalanan dari kata menjadi semangat, dari semangat menjadi bangsa. Inilah kisah nama yang menyatukan kita semua, Indonesia. Nama bisa diciptakan, tapi makna hanya bisa diperjuangkan, dan bangsa ini telah membuktikannya. Saya Arif Hadi dari Fakta Sekilas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.